Manchester United telah mengidentifikasi Victor Gyökeres sebagai target transfer utama, terutama setelah penunjukan manajer baru mereka, Ruben Amorim. Gyökeres tampil luar biasa, mempertahankan rekor gol yang konsisten untuk Sporting Lisbon, dan ia memiliki klausul pelepasan yang ditetapkan sebesar 100 juta euro. Rumor menyebutkan bahwa Gyökeres mungkin akan menyusul Ruben Amorim ke Manchester United, di mana Amorim akan mengambil peran sebagai pelatih minggu depan. Dan spekulasi berkembang bahwa Ruben Amorim, manajer Manchester United yang baru, akan mencoba mendatangkan penyerang Sporting Victor tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu telah mencetak 23 gol hanya dalam 17 pertandingan musim ini, dan kabarnya bisa saja dijual dengan harga 75 juta euro. Di tempat lain, posisi Van Nistelrooy pun dipertanyakan pada era kepelatihan baru Manchester United. Pasalnya, Ruben Amorim akan memboyong staf yang menemaninya di Sporting CP. Van Nistelrooy sendiri memiliki ikatan yang cukup kuat dengan Manchester United. The Devils menjadi salah satu klub yang ia bela saat masih aktif bermain. Tidak heran jika Van Nistelrooy sendiri ingin bertahan untuk membantu klubnya. Ia bahkan rela mengambil jabatan lain untuk tetap memberikan kontribusi. Amorim secara resmi akan mulai menangani Manchester United pada Senin 11 November 2024. Beberapa pemain Manchester United sudah menegaskan kecocokannya dengan Van Nistelrooy. Van Nistelrooy pun ikut membantu menjaga optimisme klub setelah kehilangan pelatih utama. Andre Onana kemudian berharap agar pelatih asal Portugal itu tetap memakai jasa Ruud van Nistelrooy begitu ia tiba di Old Trafford. 100%, itu orang yang sangat baik, pelatih yang sangat baik. Jawabnya pada TNT Sport ketika ditanya apakah ia ingin Van Nistelrooy dipertahankan. Sejak ia di sini, ia banyak membantu kami. Ia punya banyak pengalaman dan banyak memberi nasihat kepada kami, ungkap Onana. Ia tampil luar biasa sejak ia di sini. Tentu saja kami memilikinya beberapa hari sebagai pelatih kepala. Ia berbeda, tapi ia melakukannya dengan luar biasa. Apa yang ia lakukan fantastis dan para pemain bahagia, tegasnya. Akan tetapi Andre Onana menambahkan dirinya hanya sekedar memberikan saja. Keputusan soal masa depan Ruud van di Manchester United tetap ada di tangan Ruben Amorim. Tetapi pada akhirnya ia bukanlah sesuatu yang bisa kami putuskan. Klub telah mengambil keputusan dan kami harus menerimanya, ujarnya. Namun ini harus menjadi urusan dirinya dan klub karena pada akhirnya merekalah yang harus duduk di meja perundingan dan memutuskan apa yang terbaik untuk klub, tegas Onana. Ya, Manchester United akhirnya kembali merasakan kemenangan di pentas Eropa setelah setahun lebih tanpa kemenangan. Hasil itu diperoleh Setan Merah menaklukkan PAOK pada lanjutan Liga Eropa. Sudah lama kami tidak menang di Eropa. Hari ini kami menunjukkan mengapa kami adalah salah satu tim terbaik. Kemenangan hari ini sangat penting, kata Amad Diallo. Ya, Amad Diallo adalah pemain yang acap kali diparkirkan oleh Ten Hag. Fans masih percaya bahwa pemain yang satu ini punya magisnya tersendiri. Ten Hag justru bereksperimen aneh dengan menaruh Nosair Mazraoui sebagai gelandang serang. Dan yang lebih mengejutkan, bahkan ia lebih percaya pada Anthony yang jelas-jelas bapuk. Van Nistelrooy yang menerima desakan untuk memainkan Amad sebagai starter pada akhirnya memberi apa yang fans inginkan. Amad tampil sebagai starter di sisi sayap kanan dalam laga melawan PAOK di matchday keempat Europa League. Dan benar saja, hasil percaya diri fans terhadap Amad benar-benar terjadi. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak brace dan menyelamatkan Setan Merah di hadapan publik. Di bawah kepemimpinan Van Nistelrooy, MU akhirnya membuka gelar puasanya setelah 380 hari belum pernah meraih kemenangan beruntun. Pada akhirnya, Amad juga diganjar hadiah Man of the Match atas kontribusi luar biasanya untuk MU. Sementara itu, penempatan Manuel Ugarte sebagai tandem Casemiro sebagai pivot pada akhirnya membuat Real Madrid lebih nyaman karena ruang permainannya tidak terlalu luas seperti pada era Ten Hag. Satu lagi pemain yang patut juga mendapatkan jempol dan membawa MU juara adalah kontribusi Onana.
Andre Onana mampu melakukan penyelamatan gemilang sehingga hanya menghasilkan sepak pojok buat PAOK. Bukan hanya itu saja, Onana juga berhasil menyelamatkan beberapa sepakan tepat sasaran oleh lawan. Pelatih interi Manchester United Ruud van Nistelrooy berhasil membawa Setan Merah meraih 3 poin pertama di Liga Eropa musim ini usai menekuk PAOK FC 2-0. Dikutip bolasport.com dari laman resmi UEFA, Manchester United tampil lebih mendominasi dengan memegang penguasaan bola sebesar 56%. Dari segi peluang, Manchester United melepaskan 15 tembakan dengan 4 mengarah ke gawang. Adapun PAOK memproduksi 8 tembakan yang 4 diantaranya menuju tepat sasaran. Hasil ini menjadi kemenangan pertama Manchester United di Liga Eropa setelah pada 3 laga sebelumnya selalu meraih hasil imbang. Mentas di kandang Manchester United, PAOK menolak tampil bertahan. Wakil Yunani itu langsung memberikan perlawanan sengit di awal pertandingan. Mereka menciptakan 2 tembakan dari luar kotak penalti, tetapi belum ada yang mengarah ke gawang. Di sisi lain, Manchester United justru tanpa peluang sampai laga berjalan 15 menit. Baru pada menit ke-18, Setan Merah mendapatkan peluang tepat sasaran pertama melalui Rasmus Højlund. Bumber timnas Denmark itu melepaskan sundulan dari dalam kotak penalti, tetapi bola masih mengarah tepat ke pelukan kiper Dominik Kotarski. Pada menit ke-38, PAOK hampir saja memecah kebuntuan via tembakan first time Medi Camara tepat di garis kotak penalti. Namun Andre Onana mampu melakukan penyelamatan gemilang sehingga hanya menghasilkan sepak pojok buat PAOK. Selepas jeda, Manchester United berhasil membuka keunggulan lewat Amad Diallo pada menit ke-50. Memanfaatkan umpan silang yang dikirimkan Bruno ke tiang jauh, Diallo melakukan sundulan untuk memperdaya Kotarski. Diallo kembali mendapat peluang emas pada menit ke-59. Disodori Fernandes umpan terobosan, winger berusia 22 tahun itu mengontrol bola dengan 1 sentuhan sebelum melepaskan sepakan dari dalam kotak penalti. Namun, sepakan Diallo mampu dimentahkan Kotarski. Diallo kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-78. Gol itu bermula dari upaya Diallo merebut bola dari kaki Rahman Baba di wilayah pertahanan PAOK. Setelah itu, sang penyerang sayap Pantai Gading membawa bola ke dekat kotak penalti dan melesatkan tembakan placing yang mengarah ke pojok kanan gawang. Setelah berhasil membawa Sporting melindas Manchester Biru, para fans Manchester United mulai benar-benar menitik fokuskan pada pelatih anyar tersebut. Harapan untuk MU kembali bangkit mulai tumbuh besar. Bahkan, beberapa pelatih Premier League sudah mulai ketar-ketir dengan pelatih baru Manchester Merah itu. Pelatih Portugal di masa terakhir kepemimpinannya membawa Sporting benar-benar menunjukkan perpisahan yang manis. Selain berhasil memoles beberapa pemain mentah menjadi bintang besar, selain itu, Amorim juga sukses menjadi momok beberapa pelatih ternama dengan prestasi hebatnya itu. Lalu, bagaimanakah taktik kepiawaian Ruben Amorim dalam revolusi klub yang bermasalah menjadi gacor kembali? Gigi MU ID siap merangkum penjelasan selengkapnya untuk Anda.